Halo, Sinekrip, balik lagi sama gua Rashid Hari. Yang kali ini mau ngomongin film yang sudah diminta ya. Bukan diminta sih sebenarnya, sudah dikomplain sama netizen, sama sinefil ke akun-akun bioskop karena terus-menerus batal tayang. Jadi ada dua sebenarnya film yang udah dijanjiin tayang dari lama, tapi terus kemudian pending, mundur. Nah, ini salah satunya. Yang pertama adalah film yang tayang minggu depan tuh. Kayaknya juga bakal gue review, yaitu The Red Envelope, film Thailand. Itu lumayan rame itu kalau lihat di medsos, keributan karena ya beberapa kali mundur ya. Bukan batal tayang, tapi itu mundur jadi minggu depan tayangnya, bareng sama Final Destination. Dan yang kedua adalah yang bakal gue review hari ini, yaitu yang berjudul Warfare. Ini adalah film perang yang sebenarnya harusnya tuh udah tayang sekitar 2 atau 3 minggu yang lalu, gue lupa. Cuman karena waktu itu masih rame banget ya, sisa-sisa film lebaran itu masih tinggi. Bukan cuman Jumbo waktu itu yang tinggi tuh, Komang masih tinggi, Pabrik Gula, Kodrat, terus habis itu ada Bukit Duri juga baru tayang. Jadi menyingkir terlebih dahulu, ngasih ruang lah ke film Indonesia. Bagus itu sebenarnya, daripada dipaksain tayang terus kemudian ngurangin jatah layarnya film Indonesia, atau sebaliknya Warfare-nya jadi jatah layarnya dikit banget. Kalau untuk kali ini gue ngasih apresiasi buat eksibitornya, buat bioskop, karena mundurin Warfare. Karena ini film perang yang buat gue itu harus ditonton sama sebanyak mungkin orang. Walaupun kalau lu lihat sekilas dari luar itu kayak film perang biasa ya, tentang prajurit Amerika lagi perang di Irak, dar-der-dor kesan dari luar dan kayak gitu. Posternya pun menyiratkan itu sebenarnya. Kalau kebanyakan film perang mainstream itu kan ngeliatin keseruan ya, gimana di medan perang itu seru, gimana ngebunuhin pasukan musuh dengan senapan itu seru, kematian itu sesuatu yang dirayakan. Kalau Warfare ini beda, daripada ngeliatin keseruan soal merenggut nyawa ya, membunuh pasukan musuh, dia lebih ngasih ketegangan tentang usaha karakternya itu mempertahankan nyawa. Dan ini ada dua sutradara yang bikin film ini. Yang pertama itu Alex Garland, lu pasti semua udah pada familiar ya sama karya-karyanya dia. Terakhir tuh bikin Civil War. Sama yang satu lagi adalah Ray Mendoza. Ray Mendoza ini sebenarnya bukan filmmaker, dia adalah mantan anggota Navy Seals yang kemudian ceritanya itu diangkat untuk jadi basic alur di Warfare. Jadi dia ditunjuk buat sutradara itu biar filmnya kelihatan otentik kali ya. Soalnya dia kan orang pertama tuh, first hand, biar dia itu bisa ngeliatin, oh pada saat perang itu seperti ini, realitanya kayak gini dan segala macam. Jadi si Ray Mendoza ini yang di versi filmnya diperanin sama aktor yang namanya tuh keren banget ya, The Pharaoh Wun Atai, anjir keren banget. Jadi dia itu bersama para pletonnya pada tanggal 19 November 2006 tuh dikirim buat ngelakuin sebuah misi, pengintaian misinya. Jadi tugas peleton Mendoza adalah nge-support misi yang lagi dilakuin sama marinir. Itu di atas kertas misi yang simpel banget ya, udah Mendoza dan peletonnya cukup ada di satu lokasi, terus kemudian mereka mengintai, oh musuh ada di sini melakukan pergerakan itu, terus kemudian ngasih laporan ke marinir. As simple as that sebenarnya. Tapi tentu saja ya ini tidak berjalan dengan mulus. Jadi nanti lu akan ngeliat peletonnya Mendoza ini malam-malam tuh diem-diem datang ke sebuah rumah, rumahnya 2 tingkat, terus mereka masuk berencana buat ngejadiin rumah itu sebagai markas pengintaian. Nah cuman itu bukan rumah kosong, itu rumah dihuni sama 2 keluarga. Itu setiap tingkatnya diisi oleh masing-masing 1 keluarga. Dan Navy Seals ini nanti mau ngintai dari lantai 2. Jadi otomatis penghuni yang di lantai 2, 1 keluarga itu keusir anjir, pergi dari rumah mereka. Pasrah ngeliat temboknya dijebol, rumahnya semua diobrak-abrik buat dijadiin markas. Nah di situ gue langsung sadar kalau oke, ini Warfare bukan film perang biasa. Dalam arti ini bukan film perang yang kayak pengen menunjukkan wah kita itu prajurit Amerika Serikat kuat dan paling hebat, semua yang kita lakukan itu benar. Enggak. Bahkan dari momen awal lo udah bisa ngelihat kalau sebenarnya Warfare ini berniat buat ngeritik sistem ya let's say militer di Amerika Serikat. Filmnya tuh nggak menutup mata lah kalau apa yang dilakuin sama Amrik, sama tentaranya, termasuk sama Mendoza dan kawan-kawan ya, itu adalah sebuah dosa, adalah sebuah kesalahan, karena mereka itu sama aja ngejajah rakyat sipil. Ya memang mereka tuh ngomongnya ini kan kami ngelakuin misi untuk keamanan kalian semua, mau membekuk teroris dan segala macam. Iya mungkin benar, gue nggak berani ngomong kalau wah itu salah, gue bukan ekspertis di bidang itu. Tapi yang salah adalah lu datang terus kemudian lu membuat rakyat sipil yang nggak terlibat apapun itu harus ngebayar harga yang lu lakuin. Rumahnya digusur, rumah
rumahnya hancur anjir. Wah itu bener-bener bentuk penjajahan men. Dulu gue inget ada film lain yang mirip-mirip kayak gini, dalam arti dia film perang terus kemudian yang terlibat itu tentara asli. Kalau Warfare ini yang tentara asli kan sutradaranya ya. Kalau film yang mau gue mention ini tentara aslinya adalah aktornya. Jadi yang main itu real tentara, yaitu ada Act of Valor. Itu ada tahun 2011 atau 2012 gitu, gue lupa. Sama sebenarnya tujuannya adalah ngasih lihat pengalaman yang otentik di medan perang. Makanya mereka ngelibatin tentara asli. Bedanya kalau Warfare ini ya kayak tadi gue bilang ya, tidak menutup mata sama hal-hal busuk yang dilakuin sama militer Amerika. Kalau Act of Valor dulu itu film propaganda, pure propaganda. Kalau kita itu prajurit Amerika adalah yang terbaik, yang paling keren. Makanya jelek banget Act of Valor. Bahkan nanti lu akan lihat ada dua penerjemah yang namanya itu Farid sama Nur. Jadi mereka itu direkrut lah, gak diliatin sih rekrutnya, tapi intinya mereka ini orang Irak, direkrut sama Navy Seals, dipakein ya seragam tentara juga gitu, dibawain senjata. Bahkan mereka tuh direkrut buat menerjemahkan ya kalau misalkan ketemu orang-orang Irak, lu yang maju duluan, lu yang nerjemahin maksud kedatangan kami itu apa. Ngomongnya kayak gitu. Tapi prakteknya di lapangan si Farid sama Nur ini malah diperlakuin kayak babu. Babu doang mending sih, kayak disuruh-suruh sana kamu menjaga pos itu, sana kamu pergi ke sebelah situ. Mending kalau cuman kayak gitu. Tapi si Farid sama si Nur ini juga kayak dijadiin tameng manusia anjir. Pada saat pasukannya itu mau menuju ke sebuah titik, yang suruh maju duluan Farid sama Nur. Sana kalian maju. Anjir, escort kami ke sana biar aman lah. Tugasnya kan translator. Kenapa tiba-tiba suruh maju duluan anjir? Harusnya mereka yang dilindungi, mereka yang di belakang. Tapi di sini sama pasukan Amerika mereka suruh maju duluan ke depan. Dan nanti pas salah satu dari mereka itu mati, dan bukan mati biasa ya, matinya tuh mengenaskan banget. Badannya tuh terburai-burai, setengah badannya kepotong lah, ususnya ada di mana-mana berceceran. Itu tetap nggak dianggap. Jadi pas pasukan Navy Seals itu ditanyain sama bala bantuan ya, ada berapa korbannya? Yang mereka omongin tuh cuma oke, ada beberapa korban luka, ada korban jiwa nggak? Nggak ada, bro. Tepat di depan rumah yang lu jadiin markas itu salah satu orang Irak yang jadi translator lu, yang lu jadiin tameng manusia itu udah mati dengan mengenaskan, ususnya di mana-mana, nggak dimasukin dalam korban jiwa karena nggak dianggap salah satu dari mereka. Sebangsat itu memang prajurit Amerika di sini. Itu yang gue suka dari Warfare. Di satu sisi dia memang nanti bakalan ngeliatin gimana sih beratnya perjuangan prajurit Amerika, hampir mati, harus terluka ini itu. Tapi di sisi lain mereka juga nggak menolak untuk mengutuk apa yang dilakuin sama prajurit itu. Gue sempat baca-baca soal Warfare, dan salah satu hal yang paling banyak dikritisi soal filmnya itu adalah gimana dia nggak ngasih penokohan yang dalam ke karakternya. Karena emang nggak ada background apapun ya. Mereka bener-bener sekumpulan tentara, kita kenal juga nggak tahu mereka itu siapa aja. Penokohannya juga nggak digali. Ya emang kalau berdasarkan prinsip storytelling yang normal itu adalah hal negatif. Tapi gue ngelihat itu sesuatu yang disengaja. Karakternya emang nggak dieksplor biar penonton itu nggak bias pada saat ngobservasi situasi di medan perangnya. Karena gini, misalkan karakternya dieksplor, let's say karakter si Mendoza deh, kita tahu oh di rumah dia punya istri dan anak gitu kan. Itu jadi kita bias. Pada saat nanti misinya tuh mulai berantakan, terus karakternya jadi terancam, hampir mati dan lain-lain, secara nggak langsung kita itu kayak digiring buat bersimpati ke karakternya karena kita tahu latar belakang dia. Kita pasti lebih kasihan sama dia, lebih bersimpati sama dia. Nah makanya karakterisasi itu dihapus di film ini biar kita bisa lebih netral ngelihat situasinya. Jadi pada saat nantinya tuh misi udah mulai kacau, terus karakternya ada yang terluka parah, kakinya mau buntung dan lain-lain, kalau misalkan kita ngerasain simpati atau ya minimal rasa sedih lah, tertusuk-tusuk hatinya karena ngelihat luka-luka itu tadi, ya itu bukan karena filmnya manipulatif. Itu adalah respon natural kita nih penonton sebagai manusia yang pasti itu akan ngerasain sakit, akan ngerasain sedih pada saat ngeliat tragedi. Tapi itu terjadi bukan karena filmnya memanipulasi kayak yang sering dilakuin sama banyak film lain, film perang terutama ya. Banyak kan tuh film perang, wah karakternya udah ngeliatin foto istrinya foto keluarganya, wah ini mau mati ini. Nah kita kan digiring untuk bersimpati sama si karakter itu. Kita tahu dia akan mati atau temennya yang akan mati menyelamatkan dia. Mulai itu kita dimanipulasi perasaan kita, wah ini kasihan nih mau mati. Di sini enggak. Makanya lu juga jangan
berharap bakalan dapet film perang yang dari awal tuh dar der dor kayak kebanyakan film perang ya. Nanti emang intens, begitu masuk ke pertengahan itu emang banyak ledakan dan segala macam. Tapi fokus utamanya bukan di situ. Alasan kenapa si Ray Mendoza itu direkrut buat jadi sutradara kan biar dia itu bisa ngasih lihat pengalaman yang otentik, yang real. Dan itu bukan cuman sebatas pada saat lagi baku tembak, tapi biar penonton tuh juga tahu ini realitanya di saat tentara itu lagi misi itu gimana. Gue yakin banyak orang awam termasuk gue juga sebenarnya ngebayanginnya itu kalau tentara lagi misi itu kan anjir tegang banget ya. Tapi ternyata enggak. Ya of course ada rasa deg-degan itu, tapi di sini kita akan lihat nih gimana menjalankan misi itu nggak menyenangkan. Justru ngebosenin. Snipernya tuh harus berjam-jam on position, tiduran di posisi yang nggak enak. Terus sesekali nyatet situasinya, gue nggak paham itu apa yang dicatat anjir. Terus si Mendoza juga karena dia itu berkomunikasi sama Merin, dia tuh juga nyatet ini itu. Yang dilakuin adalah nyatet kalau nggak duduk mengintai atau lu gabut. Kalau misi lu berjalan lancar itu yang terjadi. Terus yang gue suka banget nih itu adalah adegan di saat karakternya itu pertama kali ditembakin sama orang Irak. Gue nggak akan menyebut penjahat karena di sini nggak jelas sebenarnya penjahatnya siapa. Bisa jadi yang jahat adalah orang Amerikanya. Gue menyebut ditembakin sama pasukan Irak ya. Kalau di film-film perang yang normal, yang mainstream, tuh ditembakin kan udah. Yang dilakuin ya langsung antara bales nembak atau kabur tuh langsung ayo kita keluar. Nah di Warfare itu enggak. Begitu ditembakin, yang pertama mereka lakuin dan itu ribet banget ngelakuinnya adalah ngumpulin barang-barang yang masih berceceran. Misalkan di ruang sebelah ada alat apa gitu, ya udah gue kesana, tolong di cover, set kesana, balik lagi cover lagi, set. Terus ada yang kelupaan bawa peralatan dia, tolong peralatan sniper gue masih ada di kamar, ya udah diambilin. Wah itu ribet banget. Ini adalah insight sih buat orang awam kayak gue termasuk, bahwa pada saat menjalankan misi itu nggak sesimpel lu nembak, nggak sesimpel lu sembunyi, nggak sesimpel lu ngebom, tapi banyak prosedur-prosedur ribet yang harus lu ikutin. Tapi ini film tetap seru banget walaupun nanti pada saat karakternya itu mulai terkurung agak-agak stagnan ya alurnya. Kayak ya udah di situ-situ aja, agak repetitif sedikit, tapi tetap seru. Intensitasnya itu nggak pernah kendor. Pertama karena directing dua sutradaranya itu kuat banget, permainan pacingnya itu solid, mainin intensitasnya juga bagus. Sama yang kedua soundnya bagus, sound desainnya, sound mixingnya itu bagus. Dan sound itu nggak melulu soal suara-suara yang bombastis yang gede ya kayak bom, pistol. Ya itunya keren sih soundnya. Tapi nggak cuman itu, suara teriakan itu yang paling bikin gue tuh tertusuk. Jadi pada saat ada suara tembakan duar gitu, ada tentara yang badannya tuh udah ancur-ancuran dan dia teriak itu sound yang paling menghantui banget sepanjang film. Itu sound yang ingetin bahwa perang itu jangan cuman lu lihat dar-der-dor senapan atau bomnya aja, lu dengerin juga teriakan orang-orangnya, lu dengerin rasa sakit mereka, lu dengerin tangisan mereka. Nah itu yang coba diliatin sama Warfare. Dan begitu semua suara itu hilang, terus filmnya jadi sunyi, masuk ke ending, kita ngeliat kekosongan yang ditinggalkan sama karakter-karakternya, kita ngeliat keluarga yang tadi rumahnya itu di-invade, itu mulai keluar dan ngelihat oh ini rumah kita sekarang. Wah sakit banget sih. Di situ lu akan otomatis mengutuk perang dan mengutuk Amrik anjing lah pokoknya. Oke, kalau untuk Warfare score gue kasih 8 dari 10. Jadi silakan ditonton karena ini gue rasa layarnya limited ya. Jadi jangan cuman protes aja tuh, ayo tayangin dong, wah batal tayang, bla 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 bla. Begitu tayang tidak ditonton. Itu jangan ya. Dan buat yang udah nonton, bagiin review lo, mau itu di kolom komentar bisa, atau lo juga bisa ngisi di scorefilm.com. Silakan isi skor dan reviewnya di sana. Dan seperti biasa gue mau ngucapin makasih buat teman-teman yang masih setia join membership Cinecrip, terutama beliau-beliau ini ada di tier base di La Familia. Thank you so much. Buat yang pengen join silahkan. Oke, dan gue Rashid Hari, sampai ketemu di review-review berikutnya.